Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku, ayo dukung terus channel MD Islami Populer agar terus memberikan konten-konten yang bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita, yang mana karunia tersebut tidak akan pernah kita bisa rasakan kecuali dengan rasa syukur. Sebesar apapun karunia dengan tanpa diiringi rasa syukur, maka karunia sebesar apapun tidak akan pernah dirasakan. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit sekali dari hambaku itu orang-orang kelompok orang yang bersyukur. Di antara kita ini banyak daripada orang yang sudah bergelimang kebahagiaan, namun masih saja merasa susah. Karena apa? Karena tidak ada rasa syukur. Manusia semakin hilang rasa syukurnya, semakin dia akan menderita dalam hidupnya. Yang menyebabkan orang itu bahagia bukan karena fasilitas, bukan karena mobil yang mewah, bukan karena memiliki harta yang melimpah, tidak, tapi karena dia bersyukur kepada Allah. Yang membuat orang itu tidur nyenyak bukan karena dia tidak memiliki masalah, namun ketika dia sudah bertawakal kepada Allah. Beberapa tahun yang lalu kami ini pernah melihat seorang tukang becak. Beliau ini kalau dilihat dari strata sosial sangat rendah. Berapa sih pendapatannya abang tukang becak itu? Sehari Rp10.000, Rp15.000. Ada nggak bawa apapun, tapi memiliki rasa yang Allah tidak berikan kepada kita. Apa itu tawakal? Gak pernah berpikir besok itu saya dapat rezeki dari mana, bagaimana caranya, apa yang harus saya jual. Gak ada, tinggal ngayuh dia dari rumah. Ngayuh dari rumah sampai ke tempat pengepul becak, nyewa becak. Bayangin, dari rumah belum sarapan, berangkat ngayuh sampai di Tuban, nyewa becak Rp5.000 sampai Rp6.000 setor turun. Uangnya kalau dibuat beli sarapan dia nggak bisa untuk bayar sewa becaknya. Sampai ada pula yang hutang dulu, nanti kalau dia dapat penumpang baru dibayar. Ada yang sampai seperti itu. Namun Allah menitipkan kebahagiaan di dalam hatinya yang kadang-kadang Allah tidak berikan kepada orang-orang yang melimpah hartanya. Lihat beliau itu tidur di atas becaknya, kakinya di atas, tidur lelap. Nanti bangun azan, ada box kecil di becaknya itu, dibuka, sarung, baju koko, sholat menghadap sama Allah. Mandi dulu, sholat Allah. Dapat duit, gak dapat duit, pulang mesti senyum-senyum. Kadang orang udah gajinya ratusan juta nggak bisa merasakan seperti itu. Masuk mobil ber-AC masih matanya melotot kanan kiri, stres, telepon. Wah, apa menikmatnya hidup. Nah, semakin kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan, kehidupan kita akan semakin indah. Dan azab yang paling besar itu manakala Allah telah mencabut rasa syukur di dalam hati hambanya. Kalau sudah tidak ada rasa syukur, yang ada adalah kehausan. Haus, lapar, kurang. Ini menyebabkan orang agar semakin dia susah dalam hidupnya. Akhirnya bagaimana? Dia tersandung dengan kehinaan. Orang kalau sudah tamak, bukan qanaah. Qanaah itu orang yang mau menerima semua keputusan Allah dan rezeki yang Allah berikan. Itu qanaah, neriman. Nah, orang kalau sudah tidak bisa qanaah, akhirnya bagaimana? Dia habiskan waktunya untuk mengejar nafsunya, bukan mengejar kebutuhan. Yang dia kejar nafsunya.
Orang itu kerja, ada yang untuk memenuhi kebutuhan, ada yang untuk memenuhi hawa nafsunya. Coba kita introspeksi, ketika kita kerja itu untuk memenuhi kebutuhan atau untuk memenuhi hawa nafsu? Orang kalau kerjanya untuk memenuhi hawa nafsunya, maka tidak ada yang dia kerjakan kecuali dia akan menjadi hina. Dan ketika seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, dia akan menjadi berkah. Jadi ada dua yang ingin saya bahas. Yang pertama, manakala dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, insya Allah dia akan barokah. Segala kebutuhannya akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika dia mengejar nafsunya, nafsu tidak akan pernah puas dengan apapun kecuali dengan bersyukur kepada Allah. Orang kalau sudah bekerja, dia untuk memenuhi kebutuhannya, segala apapun yang dia butuhkan akan diberikan oleh Allah. Dia butuh mobil, dikasih. Dia butuh rumah, dikasih. Dia butuh apapun, dikasih oleh Allah. Mengejar kebutuhan. Namun kalau sudah orang mengejar nafsu, akhirnya apa? Dia paksakan beli mobil yang bagus, tapi kredit. Kadang sewa-sewa mobil untuk pamer. Ini repot ini. Orang nggak begitu. Ini mobil saya ini, pamer ya. Padahal nyewa. Ada yang mudah-mudahan kayak begitu. Dia memenuhi pekerjaannya itu untuk hawa nafsu. Dia berupaya bekerja tetapi untuk hawa nafsu, untuk pamer, untuk supaya dia tampak mulia di hadapan manusia, supaya dia tampak kaya. Ini untuk memenuhi hawa nafsu. Dia nggak mau, dia grade-nya ingin, strata sosialnya dia ingin tinggi. Jadi mau nggak mau dia bekerja, akhirnya terlibat dengan uang bank. Anda bekerja dengan seperti itu, dengan uang bank, rentenir. Berarti Anda bekerja untuk memenuhi hawa nafsu, bukan Anda bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang bagaimana, Beb? Kita ini bekerja kan harus pakai bank. Lah iya. Pekerjaanmu itu untuk memenuhi hawa nafsu, bukan untuk memenuhi kebutuhan. Allah itu tidak pernah memberikan rezeki hambanya di tempat yang haram. Cuman kadang manusia ini terburu-buru. Dia terburu-buru, terbawa nafsunya, sehingga berpikir, kalau saya tidak mengerjakan pekerjaan yang haram, saya nggak bisa memenuhi kebutuhan. Nah itu loh salahnya manusia.